Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reina Zahra, NIM 1198030213 dari Sosiologi S semester 4 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sosios yang berarti kawan atau teman dan logos yang berarti pengetahuan. Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi ini merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Dan studi sosiologi ini lebih menitikberatkan kepada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Sosiologi ini memusatkan perhatian pada segi-segi masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola tertentu dan umum daripadanya. Sedangkan pengertian komunikasi adalah suatu jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Nah, perilaku di sini itu dapat berupa lisan maupun simbolik, di mana para pelaku tersebut berusaha memperoleh efek dan timbal balik yang diinginkan dari proses komunikasi tersebut. Atau secara sederhananya, komunikasi ini dipahami sebagai proses penyampaian informasi atau pesan oleh seorang komunikator kepada komunikan melalui sarana tertentu dengan tujuan dan dampak tertentu pula. Menurut ilmuwan Harold Laswell, bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi itu ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai unsur komunikasi. Nah, beberapa pertanyaan tersebut yaitu yang pertama ada whom. Whom ini merujuk kepada si komunikator. Yang kedua ada says what, merujuk kepada apa isi pesannya. Yang ketiga yaitu in which channel, yang merujuk kepada media apa yang digunakan dalam proses komunikasi tersebut. Yang keempat ada to whom, yang merujuk kepada siapa penerima pesan tersebut. Dan yang terakhir ada which what effect, yang merujuk kepada efek media apa yang ditimbulkan dari proses komunikasi tersebut. Nah, jadi setelah melihat pengertian sosiologi dan komunikasi tadi, dapat kita simpulkan bahwa sosiologi komunikasi ini adalah salah satu cabang dari ilmu sosiologi yang mempelajari tentang bagaimana proses pertukaran pesan atau informasi yang terjadi dalam konteks masyarakat. Tetapi ranah sosiologi komunikasi ini tidak mengambil ranah komunikasi secara keseluruhan. Karena kan seperti yang sudah tadi disebutkan bahwa sosiologi komunikasi ini merupakan cabang dari ilmu sosiologi yang berarti secara khusus membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan proses komunikasi dalam masyarakat. Secara sederhananya, sosiologi komunikasi ini memperbincangkan berbagai isu berkenaan dengan komunikasi berdasarkan perspektif sosiologis. Misalnya contohnya itu dampak media massa bagi masyarakat. Nah, sosiologi komunikasi juga mempelajari manusia sebagai objek kajian materialnya. Individu. Yang pertama, sebagai media komunikasi, media ini mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang, baik dengan yang di dalam maupun yang di luar negeri. Lalu yang kedua, media juga dapat menjadi tempat untuk mencari informasi, karena kan sekarang banyak juga instansi pencari berita yang menggunakan media sosial sebagai media penyebaran informasinya. Lalu yang ketiga, media juga dapat menjadi ajang memperbanyak teman. Karena kan kita dapat menambah teman maupun relasi bisnis dengan mudah. Lalu yang terakhir, dampak positif media juga dapat digunakan sebagai sarana promosi dengan berbagai produk atau jasa yang dapat ditawarkan kepada pengguna media sosial lain tanpa harus mengeluarkan biaya. Tetapi kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan berlipat ganda. Jadi tidak heran gitu kalau misalkan saat ini telah menjamur bisnis online melalui media sosial. Efek negatif media bagi individu. Yang pertama itu, semakin berkembangnya teknologi media massa dalam menyampaikan informasi dan hiburan, maka manusia tidak akan pernah bisa lepas dari pengaruh media massa tersebut. Nah, intinya itu media massa itu dapat
membuat kita candu atau ketergantungan gitu ya. Lalu yang kedua, munculnya tindak kriminalitas atau kejahatan. Karena kan seperti yang kita tahu juga di dalam berita tuh banyak sekali kasus kejahatan menggunakan media sosial. Seperti contohnya itu penculikan, penipuan, pemerkosaan gitu. Terus yang ketiga, media juga dijadikan tempat untuk menanamkan atau menyebarkan kebencian terhadap orang lain dengan mengunggah kata-kata atau gambar yang tidak etis atau tidak senonoh sehingga menyebabkan rasa tidak senang, tidak nyaman dan rasa benci terhadap seseorang, terutama mereka yang memiliki posisi penting dalam dunia politik. Nah, jadi media juga seringnya dijadikan untuk media kampanye, tapi media kampanyenya tuh ujaran kebencian atau hate speech. Nah, lalu yang terakhir, media juga dapat menyebarkan berita atau informasi bohong atau sering kita sebut dengan berita hoax. Nah, kehadiran berita hoax ini sering digunakan menjadi berita bohong untuk membelokkan pendapat dan pandangan masyarakat pada fakta sebenarnya. Berita hoax tersebut seringkali digunakan sebagai bahan warga atau bahan serangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan mereka itu tidak mempedulikan dampak negatif apa yang dapat terjadi setelah disebarkannya berita hoax tersebut. Karena kan seperti kita tahu setelah disebarkannya berita hoax tersebut seringnya dapat menyebabkan terbelahnya masyarakat atau bisa disebut juga disintegrasi masyarakat. Ideologi media pada dasarnya adalah suatu gagasan-gagasan atau nilai-nilai pokok yang diusung oleh media massa melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada halayak umum atau masyarakat, entah itu berupa paket berita, iklan, film, tayangan sinetron, atau tayangan reality show. Nah, ideologi media ini tampak secara implisit berupa sistem makna yang terkandung dalam sistem-sistem lambang yang dapat membantu mendefinisikan atau menjelaskan realitas walau sering kali maknanya itu bias gitu atau gak jelas. Nah, terus ideologi media ini juga berfungsi sebagai acuan bagi publik atau masyarakat untuk berpikir, bersikap, dan memberikan respon atau pendapat. Atau dengan uh, sederhananya, dengan kata lainnya, konsep ideologi media ini sangat dekat atau lekat dengan konsep-konsep lain seperti sistem keyakinan atau belief system, terus prinsip gagasan atau uh, basic way of thinking, lalu dengan pandangan dunia atau world views, dan nilai atau values yang diusung oleh media. Jadi sederhananya itu media memandang sebuah realitas yang berdasarkan dari ideologi yang dianut oleh media tersebut. Yang pertama tiras. Tiras itu menurut KBBI berasal dari kata oplage bahasa Belanda yang artinya itu jumlah tulisan atau surat kabar atau majalah yang dijual. Nah, tiras atau opleh ini antara lain digunakan untuk mengatur harga periklanan dalam sebuah media massa. Nah, lalu yang kedua ada rating. Rating ini pada dasarnya merupakan angka yang menyatakan persentase jumlah pemirsa dari seluruh potensial pemirsa yang ada. Jadi intinya itu rating itu bisa dikatakan sebagai rata-rata pemirsa pada suatu program tertentu yang dinyatakan sebagai persentase dari kelompok sampel atau potensi total penonton tersebut atau pemirsa tersebut. Lalu yang ketiga ada agent of change. Nah, menurut Sujono Sukanto, agent of change ini atau agen perubahan sosial ini adalah sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Atau menurut Gripin dan Parek, bahwa agen perubahan ini adalah orang yang profesional yang tugasnya membantu masyarakat atau kelompok yang merencanakan pembangunan atau membentuk kembali sasaran, fokus pada masalah, mencari pemecahan masalah yang mungkin mengatur bantuan, merencanakan tindakan yang dimaksud untuk
memperbaiki sistem dan mengatasi kesulitan. Nah, atau dengan kata lainnya, agent of change ini adalah dampak positif dari media massa yang membawa perubahan positif dalam artian positif gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada agent of destroyer. Agent of destroyer ini atau disebut juga sebagai agen perusak adalah pengaruh negatif dari media massa tersebut gitu. Yaitu biasanya yang memicu munculnya masalah-masalah sosial di masyarakat. Nah, kenapa? Karena hal tersebut biasanya karena tontonan dari media yang menyebabkan kekacauan pada pola pikir sehingga berakhir pada tindakan-tindakan yang berseberangan dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat gitu. Nah, dampaknya adalah permasalahan-permasalahan sosial masyarakat. Atau sederhananya itu, karena tontonan di media massa itu secara perlahan akan membentuk budaya-budaya baru seperti budaya kekerasan, budaya pornografi, atau budaya mistikisme yang misalnya percaya pada hal-hal mistis gitu. Nah, yang terakhir, gatekeeper. Gatekeeper ini adalah penyeleksi informasi berita yang akan dihadirkan oleh si komunikator sebelum dipublikasikan ke publik atau ke masyarakat. Nah, jadi gatekeeper ini adalah orang yang akan menyeleksi setiap informasi yang akan disebarkan kepada masyarakat. Nah, gatekeeper ini sangat penting dalam media massa karena mereka itu memiliki kewenangan untuk memperluas atau membatasi suatu informasi yang akan disebarkan kepada halayak atau kepada masyarakat tersebut. Gatekeeper ini biasanya adalah wartawan, editor, sutradara, atau sebagainya. Mereka ini mempunyai peran dalam menentukan penyajian tayangan atau tontonan ataupun peristiwa yang akan ditampilkan di media. Nah, tentunya secara tidak langsung, si gatekeeper ini dapat mempengaruhi perilaku dan opini yang menyebar di masyarakat. Nah, seiring dengan perkembangan maraknya penggunaan media sosial di dalam masyarakat, berita bohong atau hoax pun semakin berkembang. Nah, sifat media sosial sendiri yang mudah untuk dibagikan berperan besar dalam penyebaran berita hoax atau berita bohong tersebut. Kita sebagai pengguna media sosial tentunya harus bijak gitu dalam menggunakan atau dalam menyikapi berita bohong atau hoax supaya tidak secara cepat dan mudah menyebar kepada masyarakat atau halayak umum. Ada beberapa langkah atau cara yang dapat membantu masyarakat untuk mengidentifikasi berita bohong atau berita hoax tersebut. Pertama, kita itu sebagai pengguna media harus teliti dalam membaca informasi. Nah, hal yang sangat amat mungkin terpikir oleh pembaca dalam menentukan berita sungguhan atau hoax adalah dengan mengecek validitas sebuah informasi dengan teliti, membaca informasi yang disebarkan tersebut. Jadi kita tuh dibiasakan kalau misalkan membaca berita itu jangan membaca sekilas langsung percaya, oke langsung percaya. Tapi kita harus mengecek dulu bagaimana validitas sebuah informasi tersebut. Apakah benar seperti itu atau ternyata berita hoax gitu. Nah, selanjutnya kita juga sebagai pengguna media perlu mengamati perbedaan berita yang dibuat berdasarkan fakta atau opini. Karena kan fakta sendiri adalah peristiwa yang terjadi dengan bukti, berbeda dengan opini yang hanya berupa pendapat atau kesan dari si penulis. Sehingga kan kalau itu tuh lebih bersifat subjektif gitu. Dan terakhir kita juga jangan share artikel, foto, ataupun pesan berantai tanpa membaca sepenuhnya dan yakin akan kebenarannya. Karena kan membagikan artikel, foto, ataupun pesan berantai akan mempercepat perkembangan berita bohong atau hoax tersebut. Karena kan kebiasaan tuh kalau misalkan orang Indonesia baca artikel, foto, atau pesan sedikit misalkan tentang banjir nih di Bandung. Baru dibaca sedikit, langsung disebarkan. Hari ini di Bandung ada banjir. Padahal kan dia sendiri, si penyebarnya sendiri tuh belum tentu tahu bagaimana kebenarannya gitu. Nah, jadi kita itu harus lebih cermat dan teliti dalam menerima atau membaca berita yang ada di dalam sebuah media massa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kodratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan kodar di dalam Al-Quran dengan ukuran-ukuran dan sifat-sifat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi segala sesuatu. Dan itu dinamakan kodrat. Dengan demikian, antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin yang berbeda memiliki kodratnya masing-masing. Seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Mahmud Syahud, mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Namun dapat dipastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih menganugerahkan potensi dan kemampuan kepada perempuan sebagaimana telah menganugerahkannya kepada laki-laki. Oleh karena itu, janganlah saling berbangga karena tingginya nasab. Bahkan yang dapat dibanggakan adalah ketakwaan. Dari ayat tersebut jelas bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan menolak segala jenis diskriminasi atas jenis kelamin. Islam menempatkan perempuan sama halnya dengan laki-laki, yang diukur menurut Allah hanyalah tingkat kualitas ketakwaannya saja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.